Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Oktaviana, NIM 2019 10 11 03 11 340. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 37 kebijakan pemberian izin. Yang pertama adalah sumber hukum pemberian izin dan lembaga yang berwenang memberikan perizinan. Sumber hukum perizinan itu persetujuan dari pengusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Lembaga yang berwenang yaitu adalah pejabat administrasi yang berwenang dalam menjalankan pemerintah, diperoleh melalui atribusi, mandat, serta delegasi. Yang kedua yaitu adalah bentuk dan isi pemberian izin. Sesuai dengan sifatnya yang merupakan bagian dari ketetapan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Bagi ketetapan tertulis secara umum, izin memuat hal-hal yaitu adalah organ yang berwenang, yang dialamatkan, diktam, ketentuan-ketentuan pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat, pemberian alasan, dan pemberitahuan tambahan. Yang ketiga yaitu adalah aturan-aturan kebijakan dan pedoman dalam lingkungan. Kebijakan hukum lingkungan dalam arti sempit adalah penentuan konsep, proses, strategi, dan siasat yang terumus secara sistematis berkenaan dengan rencana, program, proyek, dan kegiatan pemerintah dan masyarakat sebagai sarana pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendayagunaan peraturan perundang-undangan beserta kelembagaannya. Sedangkan dalam pengertian luas bahwa kebijakan hukum lingkungan adalah pertalian dengan dimensi kebijakan yang mengandung arti serangkaian tindakan hukum sebagai wujud nyata dari kewenangan pemerintah, atau dengan kata lain kebijakan adalah berkaitan dengan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan persoalan lingkungan. Kebijakan itu sendiri adalah tindakan hukum sebagai wujud kewenangan dan pemerintahan, atau dengan kata lain kebijaksanaan adalah berkaitan dengan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemahaman ini, tentu yang dimaksud dengan kebijaksanaan pembangunan adalah relevansinya dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Berdasarkan elaborasi yang ragam definisi kebijakan dapat kita rumuskan, yaitu satu, kebijakan adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara atau administrasi publik. Jadi kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan pemerintah. Dua, kebijakan adalah kebijakan yang mengatur kehidupan yang bersama atau mengatur semua yang ada di domain lembaga administratur publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat daerah itu. Tiga, dikatakan sebagai suatu kebijakan jika manfaat diperoleh masyarakat yang lebih besar dari penggunaan langsungnya. Konsep ini disebut konsep externality atau dijadikan istilah sarapan menjadi eksternalitas. Misalnya pemerintah membangun jalan raya, penggunaan manfaat bukan saja pemilik mobil, namun juga masyarakat yang sebelumnya terasing menjadi terbuka, kegiatan ekonomi meningkatkan hingga kesejahteraan ikut pula meningkatkan, dan seterusnya. Disimpulkan bahwa undang-undang adalah merupakan landasan hukum yang mendasari kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, hubungan antara hukum lingkungan dan kebijaksanaan lingkungan adalah merupakan bagian dari proses pembangunan hukum nasional. Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang kuat dan bersifat menyeluruh serta dilandasi oleh prinsip hukum lingkungan. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dengan dalam kualitas. Sedangkan permintaan akan sumber daya alam makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang. Pada lain pihak, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun. Keempat, yaitu adalah aspek-aspek yuridis dari keputusan pemberian izin. Peristiwa konkret adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkret yang dimohonkan izinnya sangat beragam, dan dalam peristiwa konkret dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin berdasarkan proses dan prosedurnya. Tergantung dari pemberian wewenang izin, macam izin, dan struktur organisasi. Organ pemerintah yang berwenang menerbitkan izin berkaitan dengan wewenang organ pemerintah. Dengan peristiwa konkret, kewenangan tersebut diberikan untuk tujuan yang konkret yang didasarkan pada aspek yuridis perizinan, meliputi satu, larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin. Larangan dirumuskan dalam norma larangan, bukan norma pemerintah. Maka pelanggaran atas larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana, dan perdata. Dua adalah wewenang untuk pemberian izin. Kelima, yaitu adalah penolakan pemberian izin secara fiktif. Keputusan fiktif negatif adalah apabila ada permohonan pengajuan atau perizinan pada pejabat pemerintah untuk mengeluarkan sebuah keputusan atau tindakan, tetapi penjabat pemerintah yang bersangkutan hanya diam saja, maka dianggap permohonan itu ditolak. Asas fiktif negatif yang dianut UU PTUN
pasal UU PTUN, apabila ada pemohon mengajukan permohonan atau perizinan untuk melakukan tindakan atau keputusan kepada pejabat pemerintah, selanjutnya pejabat pemerintah yang bersangkutan hanya diam, tidak melakukan tindakan apapun, maka permohonan itu tuh dianggap diterima dan atau dikabulkan. Namun, pemohon harus mendapatkan penetapan dari PTUN terlebih dahulu. Pemohon harus membuktikan apa yang dimohonkan itu di PTUN. Sikap diam pemerintah tentunya setelah lewat jangka waktu yang ditetapkan. Dalam konteks UU Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai penolakan atau disebut sebagai KTUN fiktif negatif. Keenam, atau yang terakhir, adalah pengujian keputusan pemberian izin. Keputusan dan atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum atau fiktif positif sebagai akibat permohonan tersebut tidak ditetapkan dan atau tidak dilakukan dalam batas waktu kewajiban, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan atau dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan atau pejabat pemerintah. Pasal 53 UU AP, pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya keputusan dan atau tindakan dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah dan karenanya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atau pemerintah permohonan. Sedangkan termohon adalah badan dan atau pejabat pemerintah yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan keputusan dan atau melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan pemohon. Dalam konteks UU Administrasi Negara, sikap diam pemerintah dianggap sebagai pengabulan permohonan tersebut sehingga kerap disebut sebagai KTUN fiktif positif. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.